Rasul membawa ajaran rukun Islam. Rukun Islam jumlahnya ada berapa? Ada 5. Berapa sudah? 11. 6 tambah 5 11. Dan Rasulullah akan mengajarkan kepada umatnya tentang rukun ihsan. Rukun ihsan ada berapa? Rukun ihsan ada 1. Anta Allah ta'ala ta'ala illam takun ta'ala wa ta'ala. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal akan mengajarkan kepada umatnya 12 macam pokok perkara. Yang kita mengharap kepada Allah Ta'ala dengan diadakannya acara pada malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang benar-benar mengerjakan Islamnya, yang benar-benar beriman kepada Allah dan mempercayai rukun ihsan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Yang artinya katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka hendaklah kalian bergembira. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap manusia apabila mendapatkan karunia, apabila diberikan rahmat daripada Allah, hendaknya dia bergembira. Di antara rahmat karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yaitu lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam alam dunia. Jadi kita wajib bergembira. Seandainya ada Rasulullah SAW ini, Rasulullah ada anak-anak. Laulah dari Muhammad Muhammadullah. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, alam semesta ini karena Allah Taala ada wujudkan. Karena Nabi Muhammad ada lahir alam dunia, kita semua orang di sini ada. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid itu setiap tahunnya kita kerjakan. Setiap bulan Rabiul Awal, yang mana ini merupakan simbol atau tanda kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis kita disuruh oleh Rasulullah supaya menempatkan kedudukan Rasulullah sebagai manusia yang paling utama untuk kita cintai. Dalam hadis Nabi yang sahih diriwayatkan, ya Nabi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna iman salah seorang kalian sehingga adalah aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, sehingga adalah aku lebih dia cintai daripada anak-anaknya dan dari manusia seluruhnya. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwasanya mencintai Rasulullah itu bukan hanya sekedar mencintai begitu saja. Mencintai Rasul itu mesti melebihi daripada mencintai dari siapapun di muka bumi. Baik itu orang tua kita, baik itu anak kita, baik itu guru kita, baik itu suami kita atau istri kita, yang pasti kedudukan Rasulullah harus dijadikan manusia yang nomor satu untuk kita cintai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memang disuruh untuk cinta
cinta kepada mereka itu harus di bawah daripada kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana cara supaya kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai manusia yang paling kita cintai? Apa caranya? Para ulama itu menyebutkan cara supaya kita bisa cinta, cara supaya kita bisa menempatkan kedudukan Rasulullah menjadi manusia yang utama untuk kita cintai. Yang pertama adalah al-ilmu karena orang-orangnya sebelumnya. Kita mesti tahu bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang paling sayang kepada kita. Kita mesti tahu bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang paling cinta kepada kita. Sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhihi, sampai habis seterusnya. Yang mana di hari kiamat itu setiap orang lari melihat kita, anak kita melihat kita buka, abang kita melihat kita buka, dan saat kita ketika di akhirat berhadapan dengan kita di hari kiamat itu bukaan sebentar. Kenapa buka? Karena takut dituntut bertanggung jawaban. Yang mana kita pada waktu itu sangat membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan kasih sayang. Tapi orang-orang yang dalam dunia cinta kepada kita, mereka semuanya lari. Hanya ada satu manusia ketika itu yang mendekat. Siapa? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencari umatnya. Jadi pada manusia itu sebenarnya manusia dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kehausan, dalam keadaan kelaparan. Semua orang di sana pada kaum itu hanya ada satu manusia, yaitu Rasulullah yang hanya bisa memberikan syafaat kepada kita. Jadi kita mesti tahu ini. Kita mesti tahu bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang paling cinta kepada kita. Bahkan diceritakan pintu surga itu pada akan dibuka kecuali setelah umat Nabi Muhammad yang melewati itu dulu. Jadi ini suatu rahmat untuk kita. Kita ini adalah umat yang terakhir, Tapi kita di hari kiamat, di akhirat nanti, umat yang permulaan masuk ke dalam surga. Itu berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Kita harus tahu itu. Kalau sudah mengetahui Rasulullah adalah manusia yang paling cinta kepada kita, kita hendaknya menempatkan kedudukan Rasulullah di hati kita sebagai manusia yang paling utama untuk kita cintai dibanding orang-orang, dibanding orang tua kita, dibanding orang manusia seluruhnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian lagi, cara supaya kita bisa cinta kepada Rasulullah, kita mesti tahu laulahu mahtadaina. Jikalau bukan karena Nabi Muhammad, mahtadaina, kita tidak akan dapat petunjuk daripada Allah. Jikalau ada Nabi Muhammad, kita tidak akan dapat petunjuk, kita tidak akan dapat hidayah. Rasulullah hadir, lahir alam bumi ini untuk memberikan hidayah kepada kita. Seandainya tidak ada Rasulullah, manusia ini tidak ada aturan apa-apa. Berzina, melakukan judi, melakukan hal-hal yang diharamkan. Dengan adanya Rasulullah, kita mendapatkan hidayah daripada beliau. Kemudian lagi cara agar kita bisa cinta kepada Rasulullah, kita mesti tahu annahu ahsanun nasi khalqan wa khuluqan, bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling bagus budi pekertinya,
dan orang yang paling bagus penciptaan batang tubuhnya. Tidak ada orang yang sebaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam budi pemerintah. Tidak ada orang yang setampan Rasulullah, sebagus Rasulullah penciptaan batang tubuhnya. Mungkin kita tahu Nabi Yusuf itu dikenal dengan ketampanannya. Nabi Yusuf dengan ketampanannya itu tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah. Kita tahu kisah Nabi Yusuf bila binian banyak Nabi Yusuf terhadap pas buat panggal tangan akhirnya saking puasnya Nabi Yusuf. Tapi kepuasan Nabi Yusuf itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan ketampanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mengetahui ada Nabi yang bagus suara, tapi kebagusan suara Nabi tersebut tidak ada apa-apanya dibanding dengan bagusnya suara Rasulullah. Makanya itu para ulama mengajarkan kepada kita, kalau kita ada melihat orang yang bumas, luar biasa tampannya, nah kita tingkatkan dalam hati kita, oh orang ini ada apa-apanya dibanding ketampanan Rasulullah. Kita bisa ada melihat orang yang luar biasa pemurahnya, pemberian sedikit, banyak mengeluarkan duit, sedangkan ada baik menghitung lagi. Nah, kita harus ingat Rasulullah lebih pemurah lagi daripada itu. Kenapa seperti itu? Supaya kita bisa mendapatkan kedudukan Rasulullah sebagai manusia yang paling utama untuk kita cintai. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu